Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Novianti dari kelas 7 Shift 2 Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini mengenai mata kuliah seminar penelitian akuntansi yang khususnya untuk mereview dan mengkritisi artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water of Accounting terhadap Economic Performance. Nah, sebelumnya di sini untuk variabel hidden value of intangible asset untuk mengetahui informasi mengenai aset tidak berwujud di suatu perusahaan. Kemudian untuk knowledge management di sini sebuah sistem untuk mengkoordinasikan informasi, pengetahuan dan pengalamannya manajemen terkait perusahaan tersebut. Kemudian untuk variabel water accountingnya di sini yaitu bagaimana sistem perusahaan untuk mengelola sumber daya air yang digunakan terkait perusahaan tersebut dengan baik. Nah, apa pengaruh dari tiga variabel tersebut terhadap economic performance atau kinerja ekonomi dalam suatu perusahaan? Nah, kita langsung saja ke poin review dan kritisi yang pertama. Baik teman-teman, di sini poin yang pertama mengenai motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena. Nah, untuk motivasi atau isu dalam penelitian artikel ini yaitu mengenai ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, disertai dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global semakin meningkat. Kemudian, manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dengan mengelola sumber daya dengan baik agar nilai return saham meningkat dan memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial sekitar perusahaan tersebut. Nah, untuk research gap-nya di sini ada beberapa research gap ya pada penelitian sebelumnya ada 3 di sini. Yang pertama, intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Di sini menurut penelitian dari Martins dan Lopez tahun 2016. Kemudian berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Di sini dari penelitian Kombi dan Suhardianto tahun 2017. Kemudian yang kedua mengenai variabel knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai kinerja perusahaan. Di sini menurut Mulholfellow, S dan Tel tahun 2017. Nah, dengan hasil yang berbeda berbanding terbalik menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance. Di sini menurut penelitian William tahun 2018. Nah, kemudian yang ketiga untuk variabel water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut penelitian Chris dan Burit tahun 2016. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian Kava tahun 2018 yang menyatakan bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap resistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi. Kemudian selanjutnya di sini mengenai fenomena dari artikel tersebut. Di sini fenomenanya yaitu economic performance, memberikan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan sebagai alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruk keadaan ekonomi perusahaan. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan persaingan. Nah, ini menurut pernyataan dari Fahrozi tahun 2014. Nah, di sini ekonomi perusahaan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham, return atau return saham sebagai bagian pengukuran economic performance.
Nah, di sini mengenai kritik dari motivasi, isu penelitian, research gap, dan fenomena yang tadi telah saya bahas. Di sini untuk kritiknya yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks apa motivasi dalam penelitian ini. Kemudian untuk poin research gap-nya di sini dalam penelitian telah dijelaskan dengan baik ya, secara eksplisit oleh penulis dan didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik pada penelitian mereka. Kemudian fenomena yang belum terkait fenomena di sini belum dijelaskan ya secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti pada artikel tersebut. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu mengenai artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama di sini ada beberapa artikel utama ya. Hidden value mengindikasikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan menurut Febri tahun 2018. Kemudian knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman menurut Al-Hayali dan Al-Najjar tahun 2016. Kemudian, variable accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan pengelolaan sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai. Nih di sini menurut Chris dan Burit tahun 2017. Nah, yang terakhir di sini ada sumber daya harus dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan persaingan, yaitu menurut Fahrul Razi tahun 2014. Nah, untuk kritik dari poin artikel utama dalam penelitian ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dan telah menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Untuk yang ketiga, mengenai kebaharuan atau novelty dari penelitian ini. Pembaruan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu pertama, hidden value of intangible asset, seperti melibatkan human capital, inovasi, merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Kemudian variabel selanjutnya yaitu knowledge management dengan koordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi antara lain yaitu balance scorecard, Scandia Navigator, dan Intangible Asset Monitor. Untuk variabel yang terakhir yaitu water accounting yang mengenai pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Nah, di sini untuk kritiknya mengenai kebaharuan novelty dari penelitian ini, kritiknya di sini telah menuliskan novelty ya, peneliti sudah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaharuan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja sih yang menjadi temuan keterbaharuan dari perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama pada penelitian sebelumnya. Nah, untuk poin yang keempat mengenai research question atau perumusan masalah, yang pertama di sini ada apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap economic performance? Untuk yang kedua di sini apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Dan poin yang ketiga di sini apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Nah, untuk kritik dari research question di sini yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Sedangkan perumusan masalah yang tadi saya jelaskan ini merupakan hasil penilaian dari reviewer. Kemudian poin yang kelima di sini mengenai apa tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian tadi ini untuk menjawab dari perumusan masalah yang tadi. Ya, jadi yang pertama di sini untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua di sini untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Yang ketiga di sini untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance, dan untuk kritiknya di sini peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga pembantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.
Selanjutnya di sini mengenai kontribusi penelitian. Nah, dalam artikel ini yang pertama, kontribusinya dalam studi ini menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset, kemudian variabel yang kedua knowledge management, dan yang ketiga itu water accounting terhadap economic performance yang menjadi variabel dependennya. Kemudian di sini yang kedua memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan apakah baik ataupun buruk dilihat dari tadi kinerja ekonomi perusahaan tersebut. Nah, untuk kritik mengenai kontribusi penelitian di sini, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Yang poin ketujuh di sini ada grand teori yang digunakan dalam penelitian. Nah, di sini menggunakan 3 grand teori. Yang pertama yaitu stewardship teori. Nah, stewardship teori di sini menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Di sini menurut Donaldson dan David tahun 1991. Nah, untuk grand teori yang kedua di sini ada stakeholders teori. Stakeholder di sini mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Ya, di sini menurut Digan tahun 2004. Nah, di sini yang terakhir, grand teori yang terakhir di sini ada legitimate teori. Nah, di sini atau teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi menurut Digantah dan tahun 1996. Nah, untuk kritik penggunaan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, di sini tidak ada kritik. Peneliti telah menjelaskan 3 grand teori dan memaparkan dengan keterkaitannya dengan variabel dalam penelitian. Untuk poin yang ke-8 di sini mengenai keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Jadi keterkaitannya dengan 3 grand teori tadi. Nah, untuk yang pertama, teori stewardship. Hubungannya dengan economic performance yaitu mengenai adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik, yang menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun untuk pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Jadi, manajemen sebagai pengelola perusahaan yang baik itu untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsip sebagai dasar pertanggungjawaban dari manajemen tersebut. Kemudian untuk teori stakeholder, hubungan stakeholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, di sini bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela. Sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi dari aset tidak berwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan dari stakeholder sendiri. Nah, kemudian di sini untuk legitimate teori, di sini hubungan teori legitimasi dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai dari environmental management accounting menjadikan bahan pertimbangan bagi investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan tersebut. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti telah menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan variabel penelitian secara eksplisit. Baik, di sini poin ke-9 mengenai kerangka konseptual. Nah, di sini ada variabel independennya atau variabel bebasnya. Di sini ada 3 variabel, yaitu yang pertama X1-nya di sini ada hidden value of intangible asset menjadi X1. X2-nya di sini ada knowledge management.
Kemudian X3-nya di sini ada water counting dengan variabel dependennya yaitu economic performance atau variabel Y-nya. Nah, di sini untuk kritik dari kerangka konseptualnya, di sini peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dengan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Nah, gambar dari kerangka konseptual yang saya paparkan ini atau saya gambarkan di sini dibuat dengan pemahaman dari hipotesis yang telah dijelaskan dan dibuat dari sesuai dengan pembahasan reviewer. Nah, untuk poin 10 di sini mengenai hipotesis penelitian. Di sini H1-nya yaitu hidden value of intangible asset atau INTAF berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian di sini mengenai knowledge management atau KM berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian di sini mengenai water accounting H3-nya atau WA berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian di sini kritik dari hipotesis penelitian. Redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterkaitan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya dan didukung dengan pemaparan setiap penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian ini. Di sini mengenai poin ke-11 yaitu metode penelitian yang digunakan. Yang pertama di sini membahas mengenai rancangan penelitian, yaitu analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini ya. Kritik peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Nah, di sini terlihat ya beberapa definisi operational variable dari variabel independennya. Mengenai economic performance-nya di sini ada rumus dari ECP. Kemudian di sini ada variabel independennya ada 3. Yang pertama ada hidden value of intangible asset. Ada rumus dari INTAF yaitu CMF dikurang BVNA. Di sini ada rumus CMF-nya dan BVNA-nya. Kemudian di sini ada definisi operational variable-nya dari knowledge management yaitu disclosure level, yaitu jumlah disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Kemudian di sini ada water accounting-nya. Di sini water accounting yaitu sama dengan LN atau nominal pengungkapan air meter kubik per tahun. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti sudah menampilkan definisi operasional secara jelas dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya di sini mengenai teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel digunakan yaitu non-probability sampling dengan metode purpose sampling. Sampel yang pada dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia, pada penelitian tahun 2014 sampai 2018. Kemudian di sini untuk kritiknya, peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit dan memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggambarkan kriteria penarikan sampel. Kemudian di sini untuk unit analisisnya, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih dari 9 perusahaan sebagai sampel. Kemudian peneliti mencakup 5 tahun dengan data observasi yaitu 30 data. Kritiknya tidak ada kritik. Di sini poin ini telah dijelaskan, sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Nah, untuk jenis datanya di sini penelitian menggunakan data sekunder yaitu data laporan keuangan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Nah, untuk mengenai uji kelayakan model di sini dalam penelitian menggunakan analisis regresi data panel. Nah, kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas menampilkan uji kelayakan model mulai dari pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesisnya pada penelitian ini. Kemudian untuk metode analisis data di sini menggunakan uji perpasangan dua model diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, di kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data dalam penelitian ini. Nah, untuk poin ke-12 di sini mengenai persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian di sini. Nah, bisa dilihat sini ada persamaan regresinya yaitu EPIT ya.
Nah, kemudian di sini untuk kritisinya, di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam analisis regresi data panel dengan bantuan software Ifuse versi 10. Selanjutnya di sini poin ke-13 yaitu pembahasan hasil. Nah, di sini yang pertama analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Tidak ada hasil output dari analisis statistik deskriptif dari software Ifuse-nya ya. Nah, kemudian hasil uji kelayakan model. Sini peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang cocok yaitu mengenai kelayakan model di sini yaitu uji CEM ya, Common Effect Model dalam regresi data panel yang terpilih dalam pemilihan penelitian ini. Kemudian uji hipotesisnya di sini setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian berserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk kritiknya mengenai pembahasan hasil penelitian di sini penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan atau memberikan gambaran hasil output ya dengan jelas dari output software Ifuse mengenai uji analisis statistik deskriptifnya ya tidak digambarkan. Kemudian di sini ada hasil output dari uji hipotesis. Di sini yang pertama ada uji F atau kelayakan model. Nah, kita lihat dari F statistiknya ini 3,23 sekian, yang artinya F statistiknya ini lebih besar daripada F tabelnya yang hasilnya 2,28 sekian. Kemudian probabilitas F statistiknya di sini adalah 0,04 sekian, yang artinya di sini lebih kecil ya daripada nilai alfanya 0,05. Nah, yang artinya di sini bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen yaitu hidden value of intangible asset, knowledge management dan water accounting bersama-sama berpengaruh terhadap economic performance. Nah, kemudian di sini kita lihat output hasil dari adjusted R-square-nya. Di sini ini menyatakan dilihat dari hasil adjusted R-square-nya. Di sini hasilnya 0,35 sekian, yang mengartikan bahwa naik turunnya pengaruh dari variabel economic performance dipengaruhi oleh ketiga variabel independennya yaitu INTAF, KM, dan WA itu sebesar 35,88%, dan sisanya sekitar 64,12% ini dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berpengaruh variabel lainnya ya di luar penelitian ini. Kemudian kita lihat dari uji T-nya di sini bahwa hasilnya mengartikan bahwa INTAF atau hidden value of intangible asset di sini berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian knowledge management juga berpengaruh positif terhadap economic performance, dan water accounting pun berpengaruh positif terhadap economic performance dari hasil tes statistiknya dan probabilitasnya. Kemudian di sini untuk kesimpulan keterbatasan dan implikasi pada poin ke-14 di sini, kesimpulannya dari hasil uji yang telah diujikan pada setiap variabel dengan pengaruh keterkaitannya pengaruh variabel independen dengan variabel dependennya, tiga variabel secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel dependennya yaitu economic performance, dan untuk variabel INTAF atau hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian knowledge managementnya juga berpengaruh positif terhadap economic performance, dan yang terakhir variabel water accountingnya juga berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan untuk kesimpulan dari kritiknya di sini sudah cukup jelas. Peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, mengenai keterbatasan penelitian, di sini peneliti telah
peneliti di sini tidak menuliskan ya keterbatasan penelitian. Jadi di sini untuk keterbatasan sebagai masukan di sini aja saya untuk mengenai penelitian di sini. Yang pertama yaitu sampel penelitiannya hanya meneliti perusahaan yang berada pada manufaktur 9 perusahaan manufaktur sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan lainnya. Kemudian periode penelitian relatif singkat, hanya 5 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Kemudian sampel penelitian relatif sedikit, hanya 9 sampel perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria penelitian saja. Kemudian penggunaan variabel independennya itu hanya sedikit ya, hanya 3 relatif sedikit, yaitu tadi INTAF, knowledge management, dan water accounting. Nah, kemudian untuk kritik dari keterbatasan penelitian ini, peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitian ini. Sebaiknya peneliti menuliskan keterbatasan penelitian sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya. Nah, begitupun juga untuk poin implikasi di sini, kritiknya di sini peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. Manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi dan meningkatkan economic performance. Baiklah, demikian merupakan pemaparan mengenai review dan kritisi dari artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Semoga review dan kritisi artikel yang tadi saya paparkan bermanfaat. Dan jika ada kesalahan kata dalam review dan mengkritisi artikel tersebut, saya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.